Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anugrah Ramadan, kelas C Akuntansi S1, akan membawakan materi tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulisan ilmiah. Secara umum, kita mengenal dua jenis karya tulis berdasarkan sifatnya, yaitu karya tulis fiksi dan non-fiksi atau karya tulis ilmiah. Meski demikian, Spinoza dalam Satata dan Suswandari 2012 mengklasifikasi karangan menjadi 3 kategori berdasarkan bobot isinya. Ketiga klasifikasi tersebut adalah karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah atau populer, dan karangan non-ilmiah. Pengertian karya ilmiah telah dijelaskan oleh banyak pakar. Beberapa di antaranya dikutip pada uraian berikut. Mailani dalam Satata dan Suswandari memberikan definisi bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan hasil pikiran, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu secara sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah. Suatu karya dikatakan ilmiah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Objektif. Objektif berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan dalam karya ilmiah ini tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkannya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Kedua, logis. Logis berarti sesuai dengan logika, benar menurut akal, masuk akal. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya teratur menurut sistem. Memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Suatu karya ilmiah harus diuraikan berdasarkan sistematika yang teratur. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan pembahasan penutup. Yang keempat dan terakhir, berbahasa formal. Salah satu pembeda karya ilmiah dan karya non-ilmiah adalah penggunaan ragam bahasa pada kedua karya tersebut. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baku, formal, dan tidak menggunakan bahasa yang santai atau non-formal. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Laporan. Laporan berasal dari bahasa Latin reporter, yang berarti membawa kembali dokumen tertulis yang disusun sebagai hasil. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan dan umumnya disusun untuk memenuhi tugas akademik dan non-akademik. Sistematika penulisan karya ilmiah yaitu 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Isi dan pembahasan, 5. Kesimpulan, dan 6. Daftar pustaka. Usulan penelitian atau proposal. Proposal diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti, dan dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
Usulan penelitian biasanya memuat hal-hal berikut: judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, jikalau ada, metode penelitian, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Namun demikian, usulan penelitian sebagai awal proses penulisan tugas akhir baik bagi mahasiswa S1 dan S2 dalam kenyataannya disesuaikan dengan pedoman penulisan tugas akhir yang telah ditentukan. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun sebagai tugas akhir oleh mahasiswa atau mahasiswi pada jenjang S1. Isi skripsi adalah hasil penelitian baik penelitian laboratorium, penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan gelar magister pada jenjang pendidikan strata 2 atau S2. Keenam, disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan gelar dokter pada jenjang pendidikan strata 3 atau S3. Manfaat karya tulis ilmiah. 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. 2. Sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. 3. Mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang keenam, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ya,